oksigen itu seperti gas, kurang lebih dia seperti gas. Jadi kalau kita bisa mudah masuk angin, nah kayak gitulah jin itu mudah masuk tubuh kita. Dan salah satu tempat paling bisa dia masuk itu adalah muak. Nah, masuk dia tuh. Paling banyak orang masuk itu dari muak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membagi sakit itu dalam agama kita tuh terbagi 3. Pertama medis, kedua psikologis, yang ketiga mistis. Medis kita tahu nih, badan kita nih, luar dalam atas bawah itu medis kita. Psikologis nih karakter kita, tingkah laku kita, omongan kita yang kasar, yang menyakitin orang, cara pandang kita yang tidak bagus, pikiran kita yang kotor, sehingga menyebabkan akhlak kita nggak baik, sikap kita nggak baik. Kenapa Ustadz gitu kan? Saya sudah sering sholat, sering ngaji, tapi saya nggak pernah berubah akhlak saya. Ini psikologis. Dan yang ketiga adalah mistis. Nah, mistis ini adalah sakit pada psikologis atau medis tak terdeteksi oleh spesialis. Kita sakit fisik nih, fisik kita sakit, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Kita makan obat paten, kita sudah disuntik dengan suntik terbaik, kita sudah datang ke dokter yang paling hebat di bidangnya, tidak ada solusi. Jangankan sembuh, ada sakit kita itu yang dokter pun bingung kok sakitnya apa. Nah, tempoh hari ada seorang anak gadis baru teman SMA kemarin datang sama abangnya ke klinik rupiah kita. Perutnya kendor, besar. Baik ke rumah sakit Pekanbaru di USG, hamil 5 bulan, ada anaknya. Bingung, si abang ini bingung. Dia punya adik perempuan, adik ini tidak pacaran, sama laki-laki pun ada gaul dia. Kok bisa hamil gitu? Dan di ronsen tuh ayah bunda ada anaknya ada. Kok bisa hamil itu? Seharusnya ternyata ada jinnya masuk dalam tubuhnya, dan dia kesurupan menggigil. Alhamdulillah paginya perutnya kempes, dibawa langsung ke rumah sakit lagi di Ronsen atau penanganan medis, standar medis. Ternyata tumor ganas yang sudah mati karena diruqyah, mati dia. Dan setelah itu perempuan itu juga mati. Singkat cerita dari abangnya, ternyata neneknya menyantet cucunya. Dikarenakan ayahnya baru meninggal, dan warisan itu neneknya sedikit dapat. Marah nenek ini. Kenapa? Karena nenek ini berpikiran bahwa ayahnya kok kaya, ayahnya kok sukses karena nenek itu kayak ya ibu lah punya anak. Mereka sukses hari ini kan berkat doa dan usaha kita, pengorbanan kita. Dan nenek ini tidak ikhlasnya. Ini bukan fitnah. Nama neneknya tuh bilang langsung, alhamdulillah. Nah, dia. Suatu hari ada anggota dewan sedang rapat, sakit kepala, sakit kali. Dibawa ke rumah sakit Pekanbaru, tumor di kepala.
Satu, dalam berapa jam tumbuh lagi tumor tuh. Bingung dokter, nggak tahu nih, ini aneh ini. Secara pengalaman medis nih nggak ada nih, kayak gini nggak mungkin. Singkat cerita, rumah sakit Pekanbaru menyerah, dibawa dia ke New Zealand. Sampai New Zealand, dioperasi sebagainya. 5 hari dari operasi baru dia sadar. Sampai dari Pekanbaru, udah seperti robot aja beliau ini. Saya datang ke rumahnya Ashar, saya rukyah, ternyata dia disantet orang. Sedang rapat di dewan, santet orang. Putar-putar di perutnya, pipis dan pipis keluarnya, keluar jin dan pipis. Apa tandanya? Dia merasakan segar badannya. Yang tadi dia cuma masuk setengah. Langsung sekitar jam 5 siang itu dia jogging depan rumahnya, udah sehat langsung. Disantet dia. Tapi kalau Allahnya kata keluarganya, abang nggak usah lagi abang jadi anggota dewan. Tapi karena dia juga berani dia sebagainya, singkat cerita dia daftar lagi. Tapi kemudian kalau Allah dia meninggal dunia. Masalah apa? Masalah tata. Nah, ada lagi bapak-bapak di alaman yang tuh sentuh dia 1 tahun dibawa ke dokter spesialis stroke pun dia nggak tahu sakitnya apa. 1 tahun dia marah-marah dia, marah-marah terus bapaknya emosi tinggi. Kemudian saya datang ke situ, saya rukyah, kesurupan bapaknya. Ternyata dia kemasukan jin, yang jin itu membuat dia stroke. Gara-gara apa? Gara-gara bapak ini masuk WC kaki kanan, terpijaklah jin. Kita hafal doa masuk WC ya bunda, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya? Khubus itu, ba'is itu nama jin. Khubus itu jin laki-laki yang tinggal di WC. Ba'is itu jin perempuan yang tinggal di WC. Makanya Nabi Muhammad itu memberikan proteksi. Kita kok Nabi ini nyusahin hidup kita aja. Kalau kita bagi orang yang ini ya, bagi orang yang risih dengan keislaman ini, masuk isi punya terus, masuk kiri kanan sama dia melempet pada pocong ke dalam masuk, nggak ada masalah ada. Kebetulan nak naik kawan tuh, jumpa lah bapak ibu kena percaya. Ustaz awak naik, mau dia undang KLM aja terjatuh, baca balon, bangku KLM, rasuan terjatuh, baca balon. Kan itu konsepnya. Masuk saya kiri kanan, menjalan ke atas, gitu kan. Langsung stroke. Sebelah pun mati. Alhamdulillah langsung hari itu ini positif dia, karena dia stroke-nya ini adalah gangguan jin. Langsung sembuh malam itu. Langsung bisa berdiri lompat-lompat. Kalau memang stroke-nya itu memang gangguan jin. Tapi kalau stroke-nya memang murni medisnya manusia, itu harus penanganan medis diseriusin. Karena gini konsepnya ya bunda, jin kalau telah masuk dalam tubuh kita, seperti apa jin itu, kayak gitu kita. Masuk jin buto, tiba-tiba rambut mata buto siapa? Cek ke dokter mata, matanya sehat nih bu, semua kok sakit gitu. Masuk jin, mohon maaf bunda ayah, masuk jin yang sudah tua. Kita masih muda nih, tiba-tiba seperti orang tua. Kalau kita laki-laki, kita perempuan, masuk jin yang bukan jenis kita. Misalkan kita laki-laki nih, masuk jin perempuan ke perempuanan kita.
Saya banyak berpunya bencong. Ada batang bencong dari Dubai. Ini ketahuan sama majikannya gara-gara aku. Maaf ayah bunda, jalanan dalam anak gadisnya kok hilang terus. Aku dilacak-lacak dia pembantu rumah tangga. Dilacak-lacak, rupanya ketangkaplah dia pelakunya, pembantunya, laki-laki beliau. Yang dia sudah berusaha untuk merubah kewaliaannya. Ternyata ya bunda, dia mengaku si majikannya takut kalau sekiranya ini ilmu sesat itu mencuri pakaian dalam. Ternyata si abang ini dia tuh dulu pernah mendatangi orang tidak pintar, udah masuk. Nah kemudian gara-gara itulah kemudian dia ternyata dimasukin dukun tuh jin perempuan. Dia jadi Maria. Seharusnya namanya nama perempuan. Maka LGBT itu salah satu gangguan jin. Ada dua kemungkinan LGBT itu. Kalau tidak memang secara manusiawinya, yang kedua memang jin masuk. Saya sering melihat itu di Payus Kaki ke bandara nih, ke bandara, apa? Terminal lihat. Ya, dia perempuan Pak. Perempuan dia, tomboy dia kemasukan jin laki-laki dan jin itu gaib. Dan Allah jin itu laki-laki, jin itu gaib. Itu berjalan kaki dia, dan dia sudah berzina dengan teman laki-lakinya. Ternyata jin laki-laki tadi memakai tubuh perempuan tadi, sehingga perempuan itu menjadi seperti laki-laki tampilannya, dan dia berzina dengan laki-laki juga. Nah itu budaya. Jin kalau sudah masuk ke tubuh kita, dia akan pengaruh fisik kita. Seperti apa fisik jin? Seperti itu. Atau mungkin badan kita ini disakitinya kemudian permanen. Seperti apa karakter jin? Kayak gitu juga kita. Yang muda orang baik, pemaaf, tiba-tiba pemarah. Itu dia salah satu contohnya. Ayah muda ini orangnya happy, wow gitu kan, tiba-tiba menyendiri gitu. Orang semangat tiba-tiba malas gitu. Masukkan jin itu. Kita ada tua nih, kemasukan dia anak-anak seperti anak-anak kita. Ini kemarin saya dengar pasien saya, dia kemasukan jin anak-anak, seperti anak-anak. Saya tanya, kenapa Ustaz ganggu kami? Kamu siapa? Saya jin anak-anak. Berapa orang sembuh? Kenapa kamu masuk? Iya Ustaz, ibu nih katanya, kami lagi main depan di bawah pohon itu, terus dipijaknya mainan kami, rusak mainan kami. Ibu tuh ada minta maaf. Mana anak saya bilang, kamu punya orang tua? Iya. Minta beli lagi aja. Ya juga ya Ustaz ya katanya. Alhamdulillah keluar ya, saya puji Allah. Barulah si ibu tadi sadar, ada apa saya Ustaz? Ibu kemasukan jin anak-anak. Pantas saja Ustaz, akhir-akhir ini masuk gue makan anak-anak, besok dah tiba-tiba saya suka balik taruh ulang sosis bakar, biasanya tidak suka tuh tiba-tiba. Dan bahkan ayah bunda terakhir, seperti apa agama jin itu dan pemahamannya itu, kita akan seperti itu. Kalau masuk jin non muslim yang dia punya agama tertentu dan taat dengan agamanya, tiba-tiba bunda taat dengan agamanya. Atau kita kemasukan jin ateis. Maka gini bunda, ayah, kalau kita ada malas ibadah, kok tiba-tiba kita malas ngaji, upaya buka Quran, malas ke masjid, malas sholat, kemungkinan kita kemasukan jin ateis. Makanya boleh cerita Allah Subhanahu Wa Taala, sakit ini fitrah. Kalau kita lapar, kita makan. Kita makan buah, nasi lauk ayam kenyang, nasi lauk babi kenyang. Yang satu halal, yang satu haram. Maka sakit ini adalah harus berobat. Kita berobat ke ruqyah, insya Allah sembuh. Kadang sembuh, kadang tidak. Kita datang ke dukun, kadang sembuh, kadang tidak. Tapi ingat, ruqyah halal, dukun haram.
fatabiru ila sallallahu tuflihun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukyah mengatakan bahwa jin itu seperti gas, kurang lebih dia seperti gas. Jadi kalau kita bisa mudah masuk angin, nah, kayak gitulah jin itu mudah masuk tubuh kita. Dan salah satu tempat paling bisa dia masuk itu adalah muak. Nah, masuk dia tuh. Paling banyak orang masuk itu dari muak. Karena muak itu adalah salah satu yang disukainya. Kenapa? Karena dia mirip dengan setan, dengan teman setan itu wow. Nah gitu. Nah kemudian juga Allah sampaikan dalam surah Al-A'raf 27, innahu yarakum wa hum min haitsu la tarawun. Kata Allah, jin itu bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka, dan mereka bisa memang menyusup dalam tubuh kita, bisa dia menyusup ya. Dan keberadaan jin itu dalam tubuh kita bisa kita rasakan, gampang saja. Kalau bunda ayah pernah merasakan untuk buat ibadah tadi, tiba-tiba kok kita ada yang ngelarang gitu. Ada nggak bunda ayah kalau mau ibadah tuh tiba-tiba terasa ada yang tidak usah lagi sunnah gonyo gitu. Uang banyak acara, banyak keranjo gitu kan. Nah itu dia mulai masuk tuh. Atau yang membuat kita menyembelengkan dosa. Nah lah, kalau dosa gede di mata Allah tuh dosa. Tapi gede dan kadang ragu aja sampai aja. Dibuatnya kita angan-angan tadi. Dan paling tidak ya bunda, Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran surah An-Nas ya, min syarril waswasil khannas. Nah, jadi jin itu memang sudah Allah masukkan juga untuk tubuh kita. Nah, nanti di bab jin nanti kita bahas ya, insya Allah di Selasa depan secara spesifiknya ya. Mantap pertanyaan. Satu lagi Ustaz. Boleh atau dari yang lain? Berarti jin itu bisa suka ada yang masuk ke manusia? Oh tidak ya, tidak. Kita yang buka pintunya. Sama model maliang lah sifatnya. Maliang itu kalau niat wah kunci, saya rumah ada security masuk aja. Nah kalau ndak kunci, ya kan ndak kunci, kadang ada juga dia masuk. Makanya banyak orang bilang seperti itu. Saya tidak pernah ngaji, tidak ada sholat, tidak ada masuk. Nah, rumah kita ini kalau dia ada niat maling mau masuk, ya kan dia akan berusaha untuk masuk kalau pun kita kuat kuncinya. Tapi kalau kita tidak kunci rumah kita buka aja. Kalau tidak ada maling mau masuk, dia tidak masuk. Tapi akan memudahkan masuk maling, itu intinya. Ayo bunda, insya Allah. Sekarang ya. Itu ibu ada. Dari bunda teman-teman. Ibu. Iya. Nomor HP. Kenapa? Rukyah masal. Diundang Maksudnya untuk ini pun. Nanti di sesi akhir Ustaz akan coba kita general check up, ngecek ada dalam rukyah itu metodenya gimana untuk bunda tuh mengetahui ada jin atau tidak. Itu di sesi pertemuan keempat nanti kita lakukan gitu. Tapi tidak sampai bunda yang kesurupan, sampai bunda merasakan ada sesuatu muncul dari dalam. Tapi tadi Ustaz, jinnya ada di rumah, ada di tubuh kita. Apa Pak? Jin itu kan sudah ada di tubuh kita. Iya. Oh ini berarti saya harus masuk lagi materi yang oke, saya jawab aja. Jin itu ada dua ya, dan itu dibagi Allah dalam dua surat juga. Makanya Allah bilang surat ini namanya Muwazzatain, surat perlindungan Al-Falaq, An-Nas. Ini sebenarnya materi besok, nah apa kita bahas sedikit. Kalau An-Nas itu jin yang memang sudah dalam tubuh kita yang dia tidak bisa dikeluarkan, tapi bisa ditundukkan, namanya Khannas atau Qorin. Nah, Al-Falaq ini jin dari luar yang masuk.
santet, pelet gitu kan. Atau ada jin jatuh cinta sama kita, atau jin benci sama kita, atau ada kita nih yang tak sengaja menyakitinya, memijak, menyiram, menghimpit, mencangkul, membakarnya, balas dendam dia, masuk dia. Atau memang ada kita sengaja memasukkan dia dalam tubuh kita, datangi dukun kita, pakai jimat atau nuntut tenaga dalam, wah kebal, bacok, ya kan? Rasulullah saya tidak kebal gitu kan. Nah, kalau dibalik kalau buka bajunya tuh penuh dengan bukan tato, jahitan panah, jahitan pedang, jika saudaranya main-main kebal. Nah itu. Atau yang ketiga, jin itu masuk karena dimasukin orang yang ada di luar tadi. Ada pelet, ada santet. Nah itu dia. Nah, makanya yang diruqyah yang kesurupan itu adalah jin yang dari luar masuk ke dalam. Tapi kalau dari dalam ini dia nggak bisa dia untuk dikeluarkan, dia bisa ditundukkan. Nanti dia keluar kapan meninggal kita baru keluar dia. Namanya kharnas. Nah, ini dia. Maka kata Rasulullah itu kepada para sahabat, Allah tuh menitipkan dalam tubuh kita ini ada dua dalam tubuh kita nih ya bunda. Ada malaikat, ada jin. Kharnas. Nah malaikat ini dan kharnas ini dia sering bertengkar. Malaikat ini berusaha dalam tubuh kita ini ada malaikat, ada jin juga namanya kharnas, dan dia kemudian membuat kita tadi itu bisa kita berbuat baik atau bisa kita berbuat buruk. Pernah nggak ya bunda kalau kita mau beramal soleh itu seperti ada yang bertentangan dalam diri kita, bercakap sebelum kita beramal tadi itu dia berkelahi dulu pikiran kita. Pernah nggak bun? Ayah lakukanlah anak dasar limpa lain. Bisa contoh nih pengalaman pasien gitu kan, dia di lampu merah ada orang mau minta infak gitu, kasihlah. Itu kata malaikat tuh, kasihlah. Kata kharnas tadi nggak usah ikut beli obat. Ada tadi kita berinfak. Kayak gitu bun. Nah makanya gini bun, ayah saya ceritakan, kharnas tadi dia cuma bisa diturunkan. Nah semakin banyak ibadah kita, malaikat kita naik, kharnas kita turun. Nah jadi ayah bunda walaupun bunda rajin ibadah, bunda hafal Quran, ngaji sebagainya, ikut di pengajian, tapi ingat potensi ayah bunda untuk buat jahat itu masih ada, maka kharnas masih ada. Tapi kalau orang yang nggak ibadah, banyak dosa tuh gini dia, malaikatnya rendah, kemudian kharnasnya tinggi. Makanya orang yang merampok, berjudi, perkosa, begal, sebagainya, dosa-dosa dilakukannya, ini susah untuk kembali ke jalan yang benar, tapi dia masih tahu, malaikat itu masih bisikan di benar salah. Nah itu konsepnya dalam hadis muttafaqun alaih, dikatakan Rasulullah sesungguhnya ada dua, malaikat dan jin. Maka kemudian sahabat nanya, ya Rasul, kalau memang dalam tubuh manusia tadi ada jin kharnas, berarti dalam diri engkau ada. Maka Nabi mengatakan dalam diriku ada, tapi sudah Allah bersihkan. Kharnas dalam tubuh Nabi itu cuma untuk kemudian membisikkan yang baik-baik saja. Maka Nabi tidak pernah dibuat buruk. Abu Bakar, Umar, Utsman potensi untuk menjadi buruk itu ada. Apalagi kita, gitu ya. Jadi kalau jin kharnas tadi, ibadah kita tadi menundukkan dia, menundukkan kita. Maka ayah bunda ada fitrah dosa. Orang soleh itu dia kalau dengan dosa-dosa yang kita tahu dosa itu dia tidak bisa kita lakukan tuh. Korupsi insya Allah kita tidak, judi, maling tidak akan kita lakukan. Tapi satu dosa orang soleh itu yang susah untuk dilawannya adalah nafsu syahwat. Ulama-ulama kita ditawarkan tata, nolaknya. Harta apalagi, tapi kalau ada wanita ini beratnya. Wanita lah yang kemudian yang menjadi beratnya ujian bagi orang soleh tadi. Nabi Adam juga gitu, di surga tuh dia luar biasa, dia penuh semua bisa didapatkannya, tapi Hawa nggak ada. Dia bingung, ya kok ada yang sesuatu yang belum dapat nih, tapi apa ya? Maka Allah ciptakan Hawa. Nah gitu. Insya Allah kalau turunnya nanti di sesi keempat, nanti insya Allah kita akan general check up.
akan ngecek ayah tuh ada masalah atau tidak gitu, Bunda. Ya. Pak, cek. Ayah. Tapi yang punya sate itu banyak orang peliharaannya di nama itu ya. Santet melihara jin. Kalau dalam ilmu ruqyah baik. Kalau dalam ilmu ruqyah Pak, bukan dia memelihara jin, tapi jin memelihara dia. Sama orang memelihara anjing, bawa jalan anjing, bukan inyong bawa jalan anjing, tapi anjing bawa jalan. Jadi bungkus ya. Nah, gitu. Kayak gitu ya. Jadi jin itu sebenarnya mengendalikan dia. Waktu dalam surah Al-Jin ayat 66 kana rijalun minal insi ya'uzun birijal minal jinni fadzarul maqah. Jelaskan di tafsirnya nanti kita bedah insyaallah. Dan ya satu menit lagi kita pandang dari Bunda mungkin silakan. Dari ibu-ibu silakan, ibu-ibu yang perlu diapakan atau menunggu yang akan datang. Ya, yang monggo. Kalau ingin ibu-ibu berkomunikasi nanti mungkin nomor HP perusahaan. Insyaallah selasa depan kita ketemu lagi. Ya, Insyaallah.